kan kapan hari itu kena kasus itu tau, kasus money laundry itu loh. Yang sekarang tuh aku udah sidangan 3 kali, ntar bulan 10 ini tanggal 12 aku kesana lagi kayak gitu loh. Cuma tanda tangan aja sih Mas itu. Terus? Nah, rencana aku tuh mau cuti kayak gitu loh. Itu ntar bisa balik lagi ke sini apa enggak Mas? Kok kemarin itu aku dengar kok katanya ada anak kasusnya sama kayak aku itu nggak bisa balik lagi, masuk lagi ke Hong Kong kayak gitu loh Mas. Oke, sudah apa belum? Oke, sudah. Jadi sampean untuk, karena lapor itu rutin ya, selama proses itu terselesaikan biasanya ada catatan 1 tahun tidak mengulangi lagi perbuatan atau belum beres prosesnya, karena nanti bisa dibutuhkan. Nah kalau sampean memang dalam masa yang belum selesai, belum kelar, terus sampean meninggalkan, ya itu memang masalah. Nah, supaya sampean tidak kena masalah, coba pada saat lapor ke polisi atau terakhir surat itu sampean tunjukkan dan tanya ke polisi. Iya. Kalau misalnya saya mau cuti di tanggal sekian, sedangkan mau bulan ini saya mau cuti pulang Indonesia, sedangkan masih ada harus lapor berapa kali, ini kira-kira bagaimana? Nah itu jawaban polisi yang nanti akan bisa menjawab apakah sampean pulang apa tidak. Yang saya tahu, kalau nalar dan logika saya berpikir, selama sampean disuruh tanda tangan terus itu sebenarnya kan sebagai bentuk cara untuk agar sampean tidak meninggalkan Hong Kong. Iya. Nah seperti itu, nanti ketika tanya sama polisi syaratnya bagaimana, jawabannya dia seperti apa, sampaikan ke majikan. Kalau ternyata polisi menjawabnya memang tidak bisa dan ini ketentuan yang harus kamu hadapi, ya sampean cutinya jangan kalau urusannya belum selesai. Iya. Kan gini Mas, aku sampai juga takutnya kan, aku tuh mau nyoba ke Mako dulu, lolos apa enggak tanggal 15 ini kayak gitu loh Mas. Menurut aku jangan coba-coba Mbak. Gimana? Ya sampean bawa suratnya ke kantor polisi terus bertanya. Iya. Jawaban kantor polisi itu yang valid. Karena kan sampean lapornya ke kantor polisi. Iya. Nah tunjukin surat. Ada apa dengan surat ini? Saya mau bertanya Sir, kalau saya mau pergi ke Makau sedangkan saya masih ada catatan yang seperti ini, bagaimana sebaiknya? Atau saya ada butuh cuti ke Indonesia, saya masih harus menyelesaikan surat ini. Jawabannya Aser itulah yang jawaban yang benar, bukan nanti sampean di luar menggali-gali jajalan Makau. Ya udah kamu pulang aja. Oh nanti kamu nggak bisa balik, kan nggak begitu jawabannya, bener nggak? Iya. Itu jawaban-jawaban yang mengacaukan pikiran. Makanya kan begini loh Mbak, kadang-kadang saya itu bingung, teman-teman itu justru mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang notabene-nya orang itu apakah benar mengalami, ataukah benar kasusnya Pak sama seperti sampean, atau orang-orang itu ada asal sekedar jeplak gitu loh. Aku kalau jawab pertanyaannya sampean ini saya bermasalah atau tidak, makanya saya nggak bisa jawab. Tapi saya bisa ngasih solusi. Jawabannya kemana? Tanya sama Aser di kantor polisi. Iya gitu ya. Soalnya logika berpikir saya, selama sampean harus tanda tangan, datang lagi, itu sebenarnya persoalannya adalah sampean tidak boleh keluar dari Hong Kong. Makanya kenapa suruh tanda tangan? Tanda tangan itu kan kooperatif. Artinya sewaktu-waktu dibutuhkan, entah jadi saksi, entah jadi apa, kan saya nggak baca suratnya. Sampean di situ suratnya tertandanya sebagai apanya. Karena di surat itu kan kalau sampean jeli, sampean itu tersangka, sampean itu saksi, sampean itu korban, itu bisa dilihat dari surat itu. Iya. Cuma ini sih kemarin tuh temanku juga kayak gitu, pas itu cuma tanda tangan aja, terus kasih lagi surat baru kayak gitu. Sama besok temanku itu tanggal 11, aku tanggal 12 kayak gitu. Cuma tanda tangan kayak gitu aja Kak. Gitu. Iya Mbak, sampean kan harus baca surat itu isinya apa.
Kan ngomong tanda tangannya kan saya tadi bilang kalau saya melihat surat itu sampai di dalam surat itu jadi apanya, jadi saksinya, jadi terdakwahnya, jadi apanya. Makanya sampean kan enggak baca toh surat itu. Iya, enggak. Sampean cuman tanda tangan tok toh. Kan sampean enggak ngerti isinya apa. Padahal di situ dijelaskan sampean itu selaku apa. Saya sering, Mbak, kemarin ke polisi Prince Edward juga nganterin anak yang kena money laundry. Takutnya setengah mati gara-gara jual ATM. Tak tanyain dikasih duit berapa, 2000. Ya elang ngeladen nampanin duit 2000 cek rekosone uripmu, Mbak. Saiki dicelak-celuk karo polisi, aku bilang. Terus dari situ tak baca suratnya. Terus ada yang tak bunderi, tak tunjukin dia. Nah ini loh, kamu sebagai saksi, witness. Kalimatnya ada di suratnya sampean. Cuman ini kan sampean nggak gelem mikir, nggak loh kan? Endingnya mesti kayak gitu kan? Endingnya tak kasih tahu sampean sing delok. Sing pinter kan dadi aku duduk sampean. Bisa dipahami nggak? Aku juga enggak ini sama majikanku cuma ngasih taunya ya ntar kamu tanggal segini ke sono lagi balik lagi. Ya iyalah. Saya sih kan jelasin nang sampean hal yang tidak terlalu penting, tapi bagi sampean kan penting untuk ngerti artinya. Makanya kenapa sampean anak-anak yang dari Indonesia kemarin kalau aku ngajari download aplikasi Translate. Jadi ketika download aplikasi Translate ada satu lembar itu sampean tinggal tunjukin ke kameranya foto cepret. Nah di situ akan tahu artinya sampean itu selaku apa. Kan ndak mungkin enek ceritane wong dikongkon nang kantor polisi nek gak enek kepentingane. Nah kepentingannya itu taunya dari mana ya? Dari suratnya. Mereka semuanya selalu ngasih tahu. Ini loh Mas Andro suratnya. Nah dari situ tak translate, aku tahu. Kenapa nggak teman-teman itu tahu sendiri gitu loh maksud saya. Makanya tak kontenin sekalian di sini gitu loh. Kenapa kok harus saya yang harus mengasih tahu gitu loh? Maksud nggak? Iya paham. Maksud Kak. Saya bukan nggak mau ngasih tahu, tapi maksud saya ini masalahnya sampean itu juga harus tahu kenapa aku ke kantor polisi setiap bulan tanda tangan. Bukan cuman money laundry-nya aja, di surat itu bunyinya apa itu kelihatan, Mbak. Oh iya. Ya aku kemarin tuh cuma tanya sama apa itu polisinya itu, aku cuma tanya kayak gini Kak, aku seandainya keluar dari sini aku bisa nggak kayak gitulah. Itu jawabannya bisa, kamu surat ini kamu bawa kayak gitu aja. Lah terus aku udah tenang kayak gitu, malah denger di YouTube katanya ada anak yang kena money laundry terus bisa pulang, nggak bisa masuk lagi ke sini kayak gitu loh. Itu loh Kak. Sekarang saya tanya sama sampean tanyanya sama polisi bisa suruh bawa suratnya kan? Sekarang pertanyaan saya, polisi sama anak itu kira-kira jawabannya valid mana? Gimana Kak? Mbak, kalau sampean penting, sampean cari tempat biar aku ngomongnya enak, nggak tak ulang 10 kali, Mbak. Iya gimana Kak? Oke. Sampean ini kan mau tanya sesuatu yang penting kan? Iya. Sampean harus ngerti, bertanya dengan polisi dan mendengar berita dari teman itu, kira-kira mana yang lebih bisa dipercaya? Satu itu. Kalau sampean tanya ke polisi lagi, catat nomor polisinya. Jadi nanti ketika sampean keluar terus masuk ke imigrasi dipermasalahkan, sampean bisa ngomong sama imigrasinya. Saya kata polisi yang nomor sekian di kantor polisi sekian, kantor polisi misalnya mana Mongko, Samsuipo, itu bilang kalau saya keluar suruh bawa ini. Tapi kalau sampean pulang ke Indonesia, kemudian catatan kasus sampean itu belum selesai atau sudah selesai, nggak bisa balik ke sini, itu kan pertimbangan imigrasi. Takutnya orang yang bermasalah ini nanti bikin masalah lagi. Nah itu loh. Makanya kenapa saya kemarin
dipanggil sama polisi untuk mempromosikan tentang money laundry. Jangan jual-jual ATM, jangan jual-jual buku rekening. Ini masih belum. Kita bikin konten lanjutan yang mana teman kita yang ada 10 orang yang di penjara 10 tahun itu untuk bisa diwawancarai modusnya bagaimana. Karena kejahatan ini terus dan korbannya kita-kita, mbak-mbak kita, terus mbak-mbak PL gitu loh, domestic helper yang Filipina yang gampang sekali diiming-imingin duit. Ini yang mau beli-beli ATM itu juga masih ada. Terakhir kemarin telepon sama saya, mbaknya, ATM-mu tak beli nih 1.200. Nah, untungnya dia nonton kontenku. Iya masih ada Kak. Makanya itu temen yang beli punyaku itu juga masih berkeliaran kan? Masih, nah, dia itu bisa lolos pulang tapi nggak bisa masuk lagi ke sini kan Kak. Itu masih punya itu anak buah lagi. Nah, gitu, Kak. Karena memang duitnya banyak money laundry. Iya. Ya makanya kan dengan cerita yang kayak begini kan akhirnya membuat ruang gerak sempit mereka lebih sempit. Tetapi kan tidak semuanya nonton konten saya. Anak-anak itu kan kalau koncone kena masalah dan semuanya kan mlekem tuh, gak ngurus urusane uripe dhewe. Wong dikandani ya angel. Minimalnya nek dikongkon nge-share videoku supaya sing liyane gak kena kan kok menak men sandro oleh bayaran. Jawabannya kan kayak gitu tuh. Iya Kak. Orang aku juga kemarin tuh juga itu aku dengar kayak gitu tuh anaknya kan lolos, dia pulang kayak gitu tapi nggak bisa masuk sini yang beli ATM ku itu loh Kak. Lah terus aku tuh dengar dia tuh masih ada anak buahnya yang di sini dan dia tuh cari lagi, masih nyari kayak gitu Kak. Dan sasarannya siapa ya? Anak-anak yang serakah, yang rakus, yang butuh duit, yang nggak berpikir jangka panjang. Saya nggak mau ngomong maaf, saya nggak mau ngomong goblok, saya nggak mau ngomong bodoh. Mohon maaf, ngomongnya saya serakah. Biar lebih halus saja kalimatnya gitu loh. Aslinya orang-orang yang mau jual itu kan orang-orang yang piye yo? Wis oleh rezeki, dia nggak ngerti efek gitu loh. Dampaknya kalau mereka menjual ATM-nya mereka transaksi loh sampai ratusan ribu Hongkong dolar. Lah itu kalau dicek karo bange apa enggak lho iki kungyan domestic helper kok aneh duit mlebu metu sampai sakmene. Lah kan mencurigakan. Iya Kak. Makanya terus digeledah, dicari alamatnya dia, ada yang ditangkap di tempat majikan loh. Apa gak menyengsarakan? Terus saya tanya sama sampean, yang mau beli-beli itu kan yo koncone dhewe, bener nggak? Iya anak Indo kan. Lah iya kan artinya bisnis teman makan teman itu di sini juga berlaku, nggak cuma di Indonesia saja. Ngono lho Mbak ya. Ya, sekali lagi percaya omongannya polisi, oke? Kalau dia nggak bisa masuk lagi misalnya pulang ke Indonesia, terus ditahan di imigrasi, mungkin kasusnya terlalu banyak. Oh, iya paham Kak. Gitu loh, jadi berkali-kali dia ditangkap misalnya, terus dilepas. Hongkong ini kan pengampunan toh. Orang dodol gamis, kecekel, majikannya mau jamin ya ditokno. Wong majikannya mau jamin, di sini tuh pokoknya ada yang menjamin keluar. Nah tapi begitu proses mulai Indonesia visa ditolak, marung ditolak buengung. Mas kok visaku ditolak? Terus ditelusuri, sampean tahu lapo? Maling nggak? Rokok nggak? Langgar lampu lalu lintas nggak? Oh iya mas, aku tahu utang bank, gak tak bayar. Bongko cocote. Oh sekarang tuh bisa ya Kak ya, masalah bank kayak gitu dilaporkan kayak gitu ya Kak ya? Maksudnya dilaporkan gimana? Maksudnya bisa nggak turun kayak gitu loh? Kan ngene Mbak. Gimana?
Hong Kong itu kan polisi, imigrasi itu dalam mencari seseorang itu kan gampang toh. Makanya setiap catatan kriminal jangan disepelekan. Iya, iya, iya. Gitu loh. Lah ini loh yang tidak disadari sama teman-teman. Sebagian yang sadar yo baik-baik. Sing gak sadar yo koyok-koyok sampean ini ki ketiban masalah. Iya. Iya kak, aku nih sekarang juga ini lebih hati-hati ini udah mau 1 tahun ini. Ntar bulan 1 ini kan 1 tahun Nah, udah 1 tahun. Nah kemarin tuh juga aku dengar lagi tuh loker yang ini apa tuh belakang saya itu juga ini keciduk lagi kayak gitu loh. Itu aku nggak tahu juga. Tuh ada temanku juga yang ngomong kayak gitu. Itu yang beli ATM-nya itu ternyata juga suruhannya yang punya aku yang beli itu dia ternyata juga sindikat kan. Nah, iya. sindikat. Makanya kita harus berhati-hati. Makanya kenapa sih saya bikin konten semuanya ini biar teman-teman itu ada rambu-rambu lalu lintas yang percaya loh ya. Iya, ya sebenarnya ya iyalah. Di sini namanya negara orang, kitanya harus ini sih sebenarnya patuh sama peraturan sampai ndablek wong Indonesia ini aja lah. Jangan ngomong wong Indonesia nanti sampai dikeruyu. Aku nanti dikomenin yang keliru. Jadi gini, jadi beberapa teman-teman yang memang tidak berpikir secara jangka panjang. Jadinya kan seperti itu. Makanya kan dengan ya orang-orang yang mau berpikir dengan adanya konten ini terima kasih. Tapi orang-orang sing keminter yo adanya konten iki yo mateni rezekiku gawe nglabuhi kancane. Kan ngono toh. Iya. Rentenir itu yang ndak habis-habis. Mau dikontenin sampai berapa puluh konten pun tetap rentenir tetap ada. Iya benar. Jenenge butuh kok lah piye. Iya kalau itu masuk susah juga itu kak. Jadi makanya yang sangat-sangat ekstrim lagi kan jual rekening, jual ATM. Nah ini lebih gila lagi nih. Kita menganggap ala ATM ku gak terlalu penting lah. Ya tak buka ya sekono-kono. Lah itu identitas ya. Ya. Iya. Sampean dituku ATM-e piro? Regane? Waktu dulu itu 7.000-an. Nah, sugih sampean 7.000. Saiki sing mumet to? Oke, saiki sing mumet. Wis gak usah mumet kan intinya kan ngomong kalau asernya boleh, asernya apa minta surat sama majikan. Jadi pas sampean izin pulang dan beli tiket sampean bilang aku kesangkut iki tapi majikanku garansi aku balik dan aku tetap pingin balik karena aku butuh duit ibaratnya ya nanti kalau semisal asernya bilang boleh gitu ya sampean bawa surat terus habis ke bandara kan tadi ada checkingnya kan ada boarding. Nah di checking itu tunjukin suratnya juga. Jadi istilahnya gini loh, nek sampean mau ngetes lo ya, nek sampean mau ngetes ya, sampean lapor. Jadi sebelum keluar nanti kan di situ sampean diproses. Makanya restannya pas pulang itu 4 jam. Dari penerbangan, dari jadwal yang tertera di tiket itu 4 jam. Ya. Setelah itu sampean tanya juga sebelum boarding tanya dulu kalau tiket kan sudah pasti kebeli ya kan. Nah, tanya di imigrasinya di saat boarding gitu loh. Tapi kalau sampean nggak mau kehilangan uang mari takut polisi takut imigrasi. Imigrasi bandara aja, kita ke bandara mampir terus ada yang baju putih yang juga sir aku mau nanya gitu kan, jangan pas yang jaga tugas yang sampingnya agak berdiri asar aku mau nanya gitu loh, mau isi kan kayak gitu, aku nggak surat kayak gini ini kira-kira aku cuti mulai ora, itu kan berarti sampean sudah dua kali nyari tahu
Iya. Sebentar, Iya, dengerin iya. aku ngomong. Ke samping. 2 kali cari tahu itu artinya sama polisi sudah cari tahu, sama imigrasi sudah cari tahu. Kalau ternyata imigrasinya bilang, oh nggak apa-apa kalau kamu masih mau balik, tapi harus ada surat jaminan dari majikan, misalnya kayak gitu, ya sampean baru ngomong ke majikan, Hmm, biar iya, Kak. biar jalannya aman gitu loh. Karena bagaimanapun sampean keluar masuk itu yang berhubungan paling kalau nggak polisi ya imigrasi. Iya, Kak. Nah, gitu. Jadi dari pembicaraan hari ini dengan saya sudah punya gambaran apa belum? Ya, udah. Ntar ini aku tanggal 15 ini ke Makau, Kak. Ke Makau, aku mau ke Makau. Mau ke Makau, Jutken ke Makau. Ya, Kayak kalau gitu, Kak. Jutken kan memang wajib. Heeh. Peraturan itu kan wajib, ya kan? Makanya asernya kan bilang bawa aja kartunya, kan kayak gitu. Iya. Sama temanku. Iya. Sama-sama kasusnya kayak Oke. gini. Oke. Jadi itu kan cuman Jutking. Lah sekarang kan sampean persoalannya kan nggak cuman Jutking, cuti. Cuti, iya, Kak. Nah, makanya tanya. Yang pertanyaan tanya sama polisi itu, yang kedua tanya sama imigrasi. Oh, iya, Kak. Iya, Kak. Nah, pertanyaan antara polisi dan imigrasi habis Jutking dari Makau nanti, sekalian tanya sama imigrasi di situ. Tanya di lowongan situ, kalau dia mau jawab boleh, kalau di antrian itu dia nggak mau jawab ya tanya petugas yang di belakangnya, stafnya, kan ada tuh pasti. Iya, Kak. Iya. Tahu kan, yang pertama kan duduk di meja itu ngadepi orang antri, tapi di belakangnya biasanya kan ada yang berseragam putih-putih juga. Iya. Ya, nek sampai tanya waktu di antrian itu, kalau dia bisa jawab, oke. Tapi kalau dia sibuk, ya sampean tanya yang belakangnya. Intinya sampean tanya untuk cari tahu. Iya, Kak. Kira-kira cuti boleh nggak? Kalau cuti boleh, syaratnya apa saja? Baru ngomong ke majikan nanti. Baru sampean beli tiket, boleh. Bisa dipahami? Iya, paham, Kak. Wes, sekarang sudah ngerti masalah sampean? Iya, paham. Sudah ngerti, sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan sampean tadi. Tahu. Karena bukan saya yang menjawab kan, imigrasi toh. Iya. Dari jawaban imigrasi itu biar sampean jadi pinter. Nek wis ngerti jawabane, wis pinter, terus ternyata iso mulai cuti, yo ojo lali telepon aku maneh. Iya, Pak, paham. Terus ngomong, enggak, telepon itu begini, Mas ternyata bisa, tolong diinfokan di teman-teman semuanya yang kena kasus money laundry, yang pernah catatan harus sampai setahun riwa-riwi mundar mandir. Kalau kalian cuti itu syaratnya ini, dan ternyata boleh. Loh itu kan artinya sampean gawe wong liyane kabeh dadi pinter. Plus sampean minterno aku, bukan aku sing pinter, ngerti nggak? Iya, Kak. Kalau nggak sampean juga nggak dapat pemasukan juga, bundel. Sebenarnya dulu sih udah dikasih saran sampean dulu sih, aku juga ini, Kak. Maksudnya aku positif aja supaya gitu. Nah, terus ada kasus lagi, itu lihat YouTube katanya nggak bisa masuk lagi, atau jadi goyah lagi, terus tanya sampean lagi nih ke aku, Kak. Iya, delok YouTube sing kontennya bener-bener ae. Nek sing kontennya wong menyusahkan atau menyesatkan wis gak usah didelok kan ngono. Iya, Kak. Waktu itu terusan aku lihat kontennya Miss Yuni sama sampean yang itu money laundry kayak gitu. Kenapa? Yang money laundry itu loh, Kak, sampean sama Miss Yuni yang di kantor polisi itu loh, Kak. Terus? Nah, itu terus temanku ngomong, nah kamu kena kasus kayak gini, kamu di penjara 10 tahun. Iya, 10 tahun. Nah, aku nggak makan duitnya segitu banyak, masa sampai aku kan cuma korban, aku nggak pernah ngambil. Emang aku salah jual ATM, tapi kan aku nggak pernah ngambil duit dan nggak tahu duitnya itu dari mana kayak gitu. Jadi bingung meneh ya. Makanya ini aku telepon
sampean lagi kayak gitu. Wis jadi wis nemu jawaban ya. Iya, Gak usah bingung, gak usah khawatir pokoknya ya. Iya, makasih banget ya Kak ya. Ya. Udah iniin waktunya. Nah, nanti telepon lagi kalau jawabannya sudah ketemu buat Iya. pengetahuan teman-teman yang lain juga. Iya Kak. Oke. Makasih banget ya Kak ya. Siap, infonya. sehat selalu. Iya, Yuk, Ya, bye-bye. amin. Bye. Guys, jadi gini loh, kadang money laundry ya kan, karena memang kalau yang mendengar itu yang belum pernah maka berhati-hati, tapi kalau yang mendengar yang sudah pernah malah takut gitu loh, karena dia mengalaminya. Jadi nggak usah takut dulu. Wong kalian itu loh masih dibebaskan di tempat majikan, itu kan berarti ndak di penjara, berarti kan ndak terlalu berat. Nah yang berat yang sudah diciduk yang di penjara, begitu ceritanya. Nah itu pastinya komplotan-komplotan tadi, yang sindikat-sindikat yang pembelian orang-orang yang mau beli ATM-nya kalian. Nah kemungkinan yang di penjara yang begitu, atau justru dia juga menikmati uangnya. Wis itu saja ya, berhati-hati terhadap dokumen rekening apapun yang punya data pribadi dan nama pribadi, itu tolong jangan kau-kaucan ya, jangan main-main. Ini Hongkong masa depannya kita semua ya. Aku cuman ngonten, cuman ngingetin, dipakai boleh, tidak juga nggak apa-apa. Semuanya kembali ke diri masing-masing. Stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.